dia bilang gitu. Susah banget padahal ya nggak tahu ya, temen aku ya udah tahu kalau dia itu udah punya istri, udah punya anak. Dan herannya ya mbak, aku tuh cari kerja tuh susah. Cari kerja susah banget. Selama 3 bulan sama dia tuh ibaratnya masukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam channel aku Tuti Purwo guys. Jangan lupa passwordnya Titenono. Thank you. Makasih banget buat kalian semua yang udah join channel aku, yang selalu ngikutin konten-konten aku, dan aku jadi semangat kan untuk bikin video-video yang seru lainnya. Oke guys, kali ini Tuti Purwo masuk dalam segmen CS Tuti Purwo, cerita sahabat Tuti Purwo. Ya susah gitu cari kerjaan, ibaratnya satu lamaran kan masukin lamaran ibarat panggilan pertama aja nggak ada sama sekali loh, sama sekali nggak ada. Itu berapa lama itu nggak ada panggilan sama sekali? Selama aku sama dia 3 bulan itu sama sekali nggak ada panggilan gitu loh. Kan heran ya, Iya. 3 bulan masa iya, ibaratnya panggilan pertama aja itu nggak ada sama sekali. Jadi aku nikmatin hidup lah sama dia, jalan-jalan apa tanpa mikir beban atau apa. Udah jalan sama dia. Nah, adalah yang namanya di saat aku butuh nih pasangan yang terbuka, karena kalau sama dia emang sih jalan sama dia kemanapun tuh dia nggak pernah yang jangan kesana dong rame banyak orang gitu, enggak, dia emang bisa ngondisiin suasana gitu. Selalu siap ya kemana-mana. Selalu siap. Dan aku bilang, emang istri kamu nggak lihat, emang nggak ada yang tahu? Gak ada lah, kan dia bukan orang sini katanya gitu. Terus ya udah, kalau kamu bisa ngondisiin keadaan, yang penting jangan sampai aja ada yang tahu. Ya tenang aja, dia bilang. Ya udah, ya kemana-mana ya nggak ada sembunyi-sembunyi sama sekali gitu. Nah ada tuh di saat itu aku deket sama cowok lain, terus akhirnya aku minta sama dia, boleh nggak aku punya pasangan yang benar gitu, maksudnya dalam arti yang benar, yang single gitu. Iya. Dia sempat berat sih buat jawab iya gitu. Aku juga sebenarnya berat, tapi aku nggak bisa nih terus-terusan gitu kan. Sampai akhirnya dia bolehin. Terus ya udah, aku jalan sama orang lain itu, tapi kita masih kontak-kontakan, maksudnya masih komunikasi gitu Mbak Tuti, masih cuman udah jarang pergi. Nah disitulah aku dapat pekerjaan, tapi ada cerita yang kelewatan nih Mbak Tuti. Jadi Apa nih? Jangan sampai terlewat dong. Sebelum aku ketemu sama laki-laki yang baru ini ya, sama sebut aja Kukuh lah ya. Kukuh ya. Sama Mas Kukuh ini, sebelum aku ketemu sama dia, aku tuh belum punya hubungan kan sama Mas Kukuh. Jadi aku masih sama si Dio itu. Iya. Herannya ada tetangga aku yang lihat aku tahu info ini dari papa aku sih. Itu bilang ke papaku kalau aku tuh kasihan gitu. Ada yang bilang aku kasihan sih. Kasihan dalam arti pandangan lain, tanda petik ya, pandangan lain gitu. Jadi bukan pandangan biasa, tapi mungkin orang itu punya kelebihan gitu Mbak tuh. Oh, berarti dari segi mistis ini ya? Iya, mungkin dia punya kelebihan gitu. Sampai aku itu disuruh mandi air garam. Aku sampai nggak habis pikir. Mandi air garam? Iya, mandi air garam. Itu sampai aku nggak habis pikir sih. Cuma dibilang, udah nih kamu mandi sama air garam. Itu maksudnya tujuannya buat apa itu mandi air garam? Bilangnya sih buat bersihin gitu. Ya aku ngerasa hubungan aku kotor gitu. Aku kan jalan sama laki orang, suami orang lah ya, ibaratnya yang udah sah gitu. Terus aku
aku mandi lah, tapi cuman sekali 2 kali deh kayaknya. Terus itu nggak aku pakai lagi garamnya. Itu garamnya udah ada doa, ada sebuah doa. Iya, udah diplastikin gitu, jadi mandinya pakai itu. Terus aku selang beberapa hari, orang yang ngasih garam itu ngasih tulisan di kertas folio garis-garis itu, isinya tuh ayat Al-Quran semua. Aku lupa saat itu entah suruh direbus airnya diminum atau direndam buat mandi. Aku lupa antara itu. Sampai aku belum yang gimana ya, biasa aja gitu. Aku ceritalah sama temenku ini yang di Berkot. Terus temen aku bilang, iya itu buat bersihin kamu kayak gitu. Kamu kan tahu sendiri hubungan kamu sekarang gimana kayak gitu. Terus aku bilang iya juga sih. Ada perbedaannya kah setelah mandi garam sama yang dikasih rajah itu? Oh namanya rajah ya? Oh iya. Nggak ada sih Mbak, aku nggak ngerasain apa-apa sama sekali. Jadi kayak ya biasa aja gitu. Cuman adalah waktu dimana akhirnya yang tadi aku ngomong aku pengen punya pasangan. Setelah aku lepas, aku dapet pasangan beberapa hari. Aku dapat panggilan kerjaan yang tempat itu sama sekali tidak berharap 100%. Karena ibaratnya aku tuh udah ngelamar sana sini kok nyatanya susah banget, sampai kayak hampir nyerah gitu kan kasarannya. Nah yaudah akhirnya aku dapet, alhamdulillahnya ya, di salah satu PT di Purwokerto. Aku jalanin tuh, aku cerita sama temen aku, kok aku lepas dari dia, aku punya hubungan sama orang lain, kok cepet banget ya. Maksudnya, langsung dapat kerjaan ya? Iya, rezekinya tuh kayak kok bisa secepat ini. Ibaratnya ya Mbak Tut, aku dapet cowok baru selang 3 hari. Hari itu juga aku ditelepon habis disurvei, terus malamnya tanda tangan, besoknya mulai kerja. Cepet banget Mbak. Nah makanya itu, terus aku mikirnya apa mungkin gitu ya, apa mungkin ini rezeki yang tertutup gitu. Tapi bisa, sih aku nggak bilang, aku dan teman aku nggak bilang kalau Mas Tio ini menutup rezeki aku, enggak. Cuman kita hanya menduga-duga karena hubungannya nggak apa ya dibilang, taulah sama suami orang gimana gitu kan, jadinya mungkin agak-agak gimana hidupku gitu. Ya banyak sih pelajaran dari situ. Yang penting intinya sesayang apapun, sekasmaran apapun, sepercaya apapun kamu, janganlah sama suami orang sekalipun. Bolehlah cuma sekedar temenan, hangout bareng, nongkrong bareng, itu nggak masalah. Tapi kalau sampai punya hubungan, sampai jalanin hubungan kalian di belakang istri kamu, di belakang istri cowok itu, coba dibalik kalau kamu jadi istrinya. Sakit banget. Itu sakit banget sih pasti. Maksudnya kalau pahit amit-amit ya, aku nikah terus ternyata dibalik nih suami aku yang main perempuan atau apa, kan nggak mau ya. Pesanku sih gitu, jangan secinta-cintanya kalian, masih banyak kok laki-laki gitu. Kita perempuan bukan hanya sekedar emas dong, kita harus jadi wanita berlian. Jangan menganggap laki-laki itu cuma satu, kalau dia itu suami orang gitu. Kecuali ya laki-laki itu single sebelum janur kuning melengkung gitu, nggak apa-apa sih. Kita entah berharap, entah memikirin gitu, nggak masalah tuh. Terus jangan sesekali memikirkan kesenangan sesaat terus, pasti itu akan nanti ada saatnya kalian tuh terpuruk gitu. Betul. Senang tapi pasti ada hal yang bikin kalian terpuruk. Itu Mbak Tuti ceritanya. Menarik sekali ya guys ya cerita dari Kak Puspa kali ini. Nah, dari cerita Kak Puspa ini kita bisa ambil hikmahnya ya Kak ya. Apa hikmahnya? Jangan pacaran sama suami orang. Ya kan?
Gini lah, kita bisa petik ya, jalan sama suami orang itu merupakan perbuatan yang nggak baik lah ya. Itu perbuatan nggak baik, dan itu sih bisa Mbak berhubungan sama rezeki juga sih ya. Iya, Setelah kamu lepas dari suami orang itu, kamu alhamdulillah Kak Puspa itu dapat rezeki, dapat pekerjaan ya Kak ya. Ya, Allah itu nggak tidur guys. Jadi sesuatu yang buruk yang berani kita lepaskan, walaupun sesuatu yang buruk itu kita sayangi, kita cintai, tapi itu kan bukan hak kita ya, maksudnya bukan iya. bukan buat kita, itu Allah pasti akan ganti yang terbaik buat kita gitu. Iya. Mudeng pora guys. Mudeng toh. Iya gitu ya. Iya. Intinya Tajir-tajirnya lah ibaratnya. Kita ngelihat banyak kayaknya zaman sekarang, aku mau sama om-om ya, gitu kan. betul, Gitu. ya. Om-om nggak apa-apa, asal dia duda, fix duda gitu. Jangan Ya, sampai kita dia bayangin punya kita di istri. posisi istrinya ya kan, Iya, kita kan juga sakit. pasti sakit ya. Kalian deket sama siapa aja, yang penting dia single. Duda pun nggak apa-apa, rabas Itu saja. kata-kata Kak Puspa hari ini, duda pun nggak apa-apa guys, sikat. Tajir asal duda, tajir punya istri, jangan sampai kita berlian Iya. bro, gitu. Ya jadilah kita tuh, wanita itu merupakan seorang yang berharga, yang diberikan Allah yang di muka bumi ini ya. Kita kan juga perempuan itu juga dibahas juga dalam Al-Quran ya guys ya. Jadi kita harus bisa menjaga harga diri kita, menjaga kehormatan kita gitu kan. Jangan sampai kita menjadi perusak dalam rumah tangga orang, karena itu nggak bakalan berkah guys. Iya, itu emang senang sesaat, tapi ke belakangnya nanti nggak bakal berkah. Seperti contohnya tadi cerita dari Kak Puspa, ketika dia melakukan hubungan dengan suami orang, maka rezekinya tertutup ya Kak ya. Iya, Iya, betul. setelah dia Secara meninggalkan langsung ya, Mbak Tuti. hal yang buruk, Allah akan menggantinya sesuatu yang terbaik untuk Kak Puspa gitu. Tuh, Makasih banget ya untuk Kak Puspa ya udah Iya, mau berbagi sama-sama. cerita ya di CS Tuti Purwo, cerita sahabat Tuti Purwo. Buat kalian yang ingin jadi narasumber, yang ingin diangkat ceritanya, bisa nanti follow di IG aku ya, nanti ada di kolom deskripsi gitu. Makasih banget buat Kak Puspa. Semoga Kak Puspa bisa menemukan jodoh ya Kak Puspa ya, jodoh yang terbaik yang dikasih Amin. oleh Allah, dan semoga pekerjaan Kak Puspa ini bisa awet ya Kak ya, berkah ya ke depannya. Amin. Makasih. Ya. Terima kasih buat teman-teman Tuti Purwo, makasih buat kalian udah join, udah nyimak video-video aku. Terus saksiin video-video aku yang lainnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen yang membangun supaya aku bisa semangat lagi untuk bikin konten-konten yang lainnya. Oke, saya Tuti Purwo dan Saya Puspa. mau pamit undur diri guys. Makasih, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.